Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur karena hingga saat ini kita masih diberi nikmat sehat, ya. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan press conference dengan teman-teman rekan-rekan media. Di hadapan kita hadir Direktur Penyidikan, ya, pada Jampisus. Beliau ini Direktur Penyidikan yang baru, ya, masih ganteng, ya. Dan bersama kita juga hadir Pak Kasubdit Labdumas beserta Kasubdit TPK dan TPPU. Apa urgensi kita dalam pertemuan press conference hari ini? Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan bahwa kami akan memberikan keterangan melalui Direktur Penyidikan terkait dengan update perkembangan penanganan perkara atas nama tersangka PT Aset Pasifik. Nah, jadi ini terkait dengan korporasi. Dan penyidik melakukan penyitaan terhadap uang ini yang di hadapan kita, ya, sebesar 450 miliar rupiah dalam perkara PT Duta Palma Korporasi. Bagaimana keterangan lanjutan? Kita simak bersama rekan-rekan media keterangan yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Kepada Pak Direktur Penyidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum yang hadir bersama kita, para Kasubdit, kemudian teman-teman dari media yang tentunya tidak bisa sebut satu persatu. Langsung saja saya sampaikan bahwa pada hari ini tim penyidik perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah melakukan penyitaan uang sejumlah 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pengembangan ini diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Aset Pasifik. Selain PT Aset Pasifik, penyidik juga telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 korporasi. Yang pertama adalah PT PS, kemudian PT PAL, yang ketiga PT SS, kemudian PT BBU, dan PT KAT. Selain daripada itu, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmek PlayStation. Jadi sudah jelas ya, ada 5 perusahaan atau PT yang telah ditetapkan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang
Sedangkan untuk dua perusahaan yaitu PT Aset Pasifik dan PT Darmek PlayStation disangka melanggar tindak pidana pencucian uang. Kemudian dari perusahaan tersebut disangka telah melawan hukum, melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indrahulu, Provinsi Riau. Kemudian hasil dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut telah dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan ke PT Darmek PlayStation Holding Perkebunan yang kemudian dialihkan kepada Surya Darmadi dan PT Aset Pasifik, yang mana PT Aset Pasifik ini adalah holding properti sejumlah 450 miliar rupiah. Kemudian korporasi sebagaimana tersebut di atas disangka melanggar pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Saya rasa itu penjelasan singkat dari saya. Saya persilakan kepada teman-teman jurnalis untuk menanyakan yang belum jelas. Saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media, sebelum sesi tanya jawab kami buka, kami mau sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen kuat kita dari kejaksaan, khususnya penyidik di jajaran Jampitsus, untuk menyelesaikan perkara bukan hanya terkait dengan orang, tetapi juga terkait dengan korporasi. Dan salah satu contoh, pada hari ini ada penyitaan yang dilakukan untuk uang senilai 450 miliar. Kami rasa ini bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang besar. Oleh karenanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat dan media, khususnya karena bentuk dukungan yang kuat terhadap institusi ini, sehingga kami melakukan kerja-kerja nyata di depan publik.